Hai guys, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Maaf ya guys, saya baru bisa upload sekarang. Jadi guys, mulai April ini saya sudah mulai kerja lagi guys di tempat yang baru. Alhamdulillah buat saya sih ya. Loh, emang selama ini ngapain aja Min? Saya rebahan guys. Alias saya nganggur. Jadi karena pandemi itu saya jadi nganggur guys. Nah karena sekarang saya kerja full time dari Senin sampai Sabtu, jadi sepertinya saya hanya bisa upload seminggu sekali guys. Tapi lihat nanti sih, kalau misalnya udah bisa beradaptasi dengan kerjaan baru saya, mungkin saya bisa kembali lagi jadi seminggu 2 kali. Oke deh, itu aja. Bersambung. Bohong ding. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video sebelum-sebelumnya agar nggak bingung dengan alur ceritanya. Saya juga mau ingetin kalau pembahasan ini mengandung spoiler, jadi kalau kalian nggak suka spoiler silahkan berhenti menonton. Kita langsung cus aja yuk. Let's go! Di video terakhir, akhirnya Yowon telah dinobatkan sebagai The Lord ke-24 dan sebagai Lord Chunma yang kedua. Yowon juga memanfaatkan kekuatan 3 sekte yang tersisa dari 6 sekte dengan menaruh racun parasit pada tubuh ketiga elders sehingga mereka nggak bisa melanggar perintah Yowon atau mereka akan mati. Itu adalah penutup dari arc internal kultus iblis. Sekarang kita akan mulai arc baru ya guys. 3 bulan telah berlalu sejak penobatan Chun Yowon menjadi The Lord ke-24 kultus iblis. Musim dingin telah berlalu dan mulai memasuki musim semi. Sejak Yowon menjadi The Lord, telah terjadi banyak perubahan di kultus iblis. Ada beberapa dari para ketua sekte yang keberatan dengan sistem baru yang dijalankan oleh Yowon, terutama mengenai pembubaran sekte-sekte di kultus dan menjadikan sebagian besar prajurit berada di bawah kultus itu sendiri. Terutama sekte-sekte besar yang memiliki banyak prajurit pribadi, namun mereka tidak dapat menentang kebijaksanaan itu. Karena kebijaksanaan itu dijalankan dengan tujuan untuk membuat kesetaraan di antara semua anggota kultus. Chun Yowon mengumumkan dengan tegas bahwa kultus iblis menghargai yang kuat dan dia akan membuat segala sesuatunya berjalan sesuai tujuan awal kultus terbentuk. Dan sekarang para pemimpin atau ketua akan diberikan prajurit sesuai dengan kekuatan mereka. Hal ini membuka kesempatan bagi sekte atau keluarga yang lemah dan menjadi alasan kuat untuk sekte atau keluarga yang kuat untuk mengasah diri mereka menjadi lebih kuat. Tidak hanya sampai di situ, telah terjadi perubahan pada tingkatan para elders. 2 bulan setelah penobatan, kultus mengadakan kompetisi untuk menunjuk elder yang baru sekaligus mengubah posisi elder yang sekarang. Sorry ya guys kalau kedengaran suara orang lagi mengaji di masjid. Biasa ini kan bulan puasa, jadi lagi pada mengaji setelah sholat tarawih gitu deh. Oke, kita lanjut. Yang bisa mengikuti kompetisi ini hanya pendekar dengan level minimal Grandmaster tahap akhir. Kondisi ini dibuat mengingat kultus telah kehilangan beberapa pendekar dengan level superior master dan tidak mudah menemukan pendekar dengan level itu. Pengumuman kompetisi ini disebarkan ke seluruh kastil kultus dan bahkan ke kastil kultus yang berada di luar, maksudnya pos-pos kultus gitu kan di luar juga kultus punya kastil-kastil tuh di wilayahnya dia. Dan hasil dari kompetisi itu sama sekali tidak terduga. Ada 45 anggota kultus yang mengikuti kompetisi itu. Dan 32 diantaranya lolos babak penyisihan. Ada beberapa pendekar yang selama ini tidak menunjukkan dirinya dan ternyata sangat kuat. Mereka bahkan bukan berasal dari 3 sekte, maksudnya yang sekte golok, pengintai, dan suara kan sisanya tinggal 3 itu doang kan. Satu di antaranya berasal dari sekte Sword Illusion, yaitu Mongmu, kakak dari Mong Oh. Sebelumnya dia itu adalah elder ke-6 ya guys, yang si Mong Oh itu. Mong Oh bahkan gak ngeh kalau kakaknya sudah mencapai level superior master.
Sejak di akademi, Mongmu memang sudah terlihat unggul dan berbakat. Namun, dia dikirim ke wilayah barat dalam perang melawan musuh dari luar selama 5 tahun. Disitulah dia menemukan pemahaman dan mengasah kekuatannya. Yang kedua berasal dari Kastil Honam yang berada di wilayah timur laut. Dia adalah pemimpin Kastil Honam, Yang Danwa, namanya Yang Danwa. Yang Danwa sangat menyukai perang, jadi mengajukan dirinya untuk berada di garis depan, dan sudah 10 tahun berada di sana. Namun memutuskan untuk kembali ke Kultus karena sudah tidak ada perang lagi dengan Yulin karena aliansi yang terjalin antara Kultus dan Yulin. Jadi dia bosen, aja gile, bosen karena nggak ada perang. Yang Danwa pun tertarik untuk melawan sekte Blood God Six Martial, makanya dia memutuskan untuk balik ke Kultus. Yang ketiga dan yang terakhir adalah Sudeng. Namanya Sudeng, nggak tahu ya nanti aslinya siapa. Dia nggak mengikuti kompetisi karena keinginannya sendiri, tapi dia direkomendasikan oleh Maragyom. Maragyom menjelaskan Sudeng adalah kriminal yang diasingkan. Selama 15 tahun dia di tempat pengasingan, guys. Dulu pekerjaan Sudeng adalah mendata segala sesuatu yang terjadi di Kultus, kayak semacam administrasi gitu kali ya. Dia marah dan kesal saat sekte sihir ikut campur dalam pekerjaannya dan memutuskan untuk menyerang sekte sihir secara mendadak. Yes, Blake. Dalam hati Yewon berkata, gue suka cara lo. Tapi sayangnya penyerangan itu gagal karena ada mata-mata di antara anak buah Sudeng dan membocorkan rencana penyerangan itu pada Mu Jinwon. Mu Jinwon yang gak mau repot-repot ngelawan Sudeng melapor pada Lord Chun Yujong. Sudeng pada dasarnya sangat setia pada Kultus. Jadi saat dia ditangkap oleh pasukan Guardian, dia nggak ngelawan. 6 sekte saat itu meminta pada The Lord untuk membunuh Sudeng dan anggota sektenya. Tapi Chun Yujong hanya mengasingkannya dengan harapan dia akan memanggil kembali Sudeng suatu saat nanti untuk melawan 6 sekte. Yewon sudah tertarik dan suka pada sikap Sudeng dari awal. Dari awal si Maragyom cerita dan meminta Maragyom untuk memanggil Sudeng kembali ke Kultus setelah 15 tahun berada di pengasingan. Dan kompetisi itu pun merubah posisi para elder, mulai dari yang teratas sampai yang terbawah. Bu Churyong, mantan elder ketiga, merasa kalau tidak ada yang lebih kuat darinya setelah Mu Jinwon dan King Bongki mati. Oh, for your info, King Bongki ini sebetulnya marganya itu Jong ya guys. Kayaknya jadi Jong Bongki atau apalah, nggak tahu. Kemungkinan sih Jong Bonggi gitu ya. Tapi ternyata dia kalah di babak kedua dan menempati posisi bawah dalam tingkatan elder. Maksudnya si Bu Churyong ya guys. Dan hasil kompetisi itu di luar dugaan, dengan Sudeng menempati posisi elder pertama setelah mengalahkan Yin Moha yang menggunakan skill 24 Demon Sword. Sudeng ini sudah mencapai level superior master tahap akhir setelah terus berlatih selama 15 tahun dalam pengasingan. Akhirnya, posisi elder pun sudah sesuai dengan tingkat kekuatan masing-masing elder dengan susunan sebagai berikut. Elder pertama, Sudeng, elder kedua, Yin Moha, elder ketiga, Mu Yun, elder keempat, Yang Danwa, elder kelima, Bu Churyong, elder ke-6 Mongmu, elder ke-7 Huan Yi, elder ke-8 Mong Oh, elder ke-9 Samayi, elder ke-10 Jia Qingkeng, elder ke-11 Hang Soyu, elder ke-12 Gu Chuyong. Elder ke-12 ini satu-satunya yang belum mencapai level superior master, namun dia berhasil bertahan dalam kompetisi dan mendapatkan posisi sebagai elder. Hal ini adalah perubahan besar setelah 500 tahun. Dalam rapat besar, Yewon menyatakan bahwa akan ada kompetisi lagi setelah 5 tahun untuk menentukan elder lagi. Jadi, Yewon memberikan kesempatan untuk siapa saja untuk menjadi elder, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Dan juga sebagai peringatan kepada elder yang sudah ada untuk terus berlatih kalau mau tetap berada di posisinya.
Yowun juga merubah sistem pasukan penjaga istana. Pasukan penjaga istana akan dibagi menjadi 6 grup. Masing-masing grup akan dipimpin oleh 6 pedang atau 6 swords. Kebanyakan prajurit pasukan penjaga istana terdiri dari para anggota Yowun yang dulu saat masih di akademi. Dan mereka akan dipimpin oleh Ho Jinchang sebagai kepala dari 6 grup pasukan penjaga istana. Yang gak dirubah Yowun hanyalah para Guardians, karena mereka tetap tidak merubah prinsip mereka sejak zaman kultus terbentuk. Dalam waktu 3 bulan ini telah terjadi senggol bacok antara kultus dan sekte Blade God Six Martial. Kultus mendapatkan info kalau sekte Blade God Six Martial sedang kongkow-kongkow di perbatasan antara Kastil Bokgun dan Kastil Jurkang. Yowun menugaskan elder pertama Su Deng sebagai komandan dan membawa Bu Churyong, Jakin Kang, dan Hang Soyu sebagai letnannya ke garis depan. Namun ternyata hanya terjadi pertempuran kecil saja karena menurut informasi dari mata-mata kultus, sekte Blade God Six Martial sedang fokus untuk mempertahankan Kastil Jurkang dan Kastil Kangsu. Jadi mereka nggak mau buang-buang waktu untuk ngurusin urusan luar. Menurut Yowun, sekte Blade God Six Martial udah nolongin Yowun secara nggak langsung. Secara gegara itu dia sengaja naruh ketiga elder di bawah pimpinan Su Deng yang membenci 6 sekte. Jadi Yowun bisa memisahkan sisa-sisa pasukan 6 sekte. Dan saat ketiga elder kembali dari tugas mereka nanti, mereka nggak akan punya kekuatan tempur lagi. Suwe lu. Sekitar sebulan yang lalu, ada perwakilan Yulin datang ke kultus untuk memberitahukan kalau kompetisi yang akan diadakan di Yulin setiap tahunnya akan diundur. Kan kultus itu kan diundang kan, yang waktu si Jegal Sohi datang itu kan dia ngasih surat undangan tuh. Nah, ternyata kompetisinya diundur. Sepertinya mereka sedang kesulitan karena ada mata-mata dari Blade God Six Martial di pihak mereka. Nggak seperti kultus yang menjadikan The Lord sebagai pusatnya, sekte Yulin adalah sebuah organisasi yang menaungi berbagai sekte dan keluarga. Mirip perkumpulan sekte-sekte dan keluarga-keluarga pembela kebenaran gitulah, tapi mereka tetap punya aturan sektenya masing-masing gitu. Jadi kayak perkumpulan gitu. Jadi pasti akan sangat sulit menemukan siapa mata-mata itu. Di kultus sendiri ada beberapa masalah kecil seperti Yowun yang harus menunda menginterogasi Pahin dan Nyi Burwi karena bunga popi yang merupakan bahan dasar untuk membuat racun popi hanya mekar di musim panas dan tabib Baek Jong-woo tidak memiliki stok yang banyak. Karena kultus jarang menggunakan bunga itu, jadi Yowun kan mau bikin si racun popi kan untuk membuat si Pahin sama Nyi Burwinya itu bicara gitu kan di bawah hipnotis. Akhirnya Yowun pun mengirim special team untuk mencari dan membawa tabib dewa yang berada di Jianghu. Awalnya Yowun ragu karena dia nggak tahu gimana cara mencari tabib dewa itu. Meskipun dia sudah punya plakatnya gitu kan, plakat orange-nya. Setelah melakukan investigasi, diketahui bahwa pemilik asli plakat itu adalah Lady Mu. Mereka pun menanyai prajurit mantan anggota sekte sihir dan diketahui di mana tabib dewa berada. Yang membuat rumit, lokasi tabib dewa berada di wilayah Force of Justice, tepatnya di Sword Creek atau Muara Pedang. Ya itulah pokoknya, dekat Kastil Hobuk. Kastil Hobuk adalah daerah kekuasaan keluarga Jegal dan sekte Mudang. Sedikit ke utara terdapat pusatnya sekte Yulin, jadi kayak base-nya tuh di situ. Memang sih kultus dan Yulin sudah menjalin aliansi, tapi tabib dewa adalah keberadaan yang seperti legenda. Dia bisa menyembuhkan penyakit atau luka apapun kecuali orang yang sudah mati. Jadi semua orang dari sekte Yulin, Force of Evil, bahkan sampai ke kekaisaran pun mencari keberadaannya. Jadi sangat berbahaya untuk minta bantuan sekte Yulin. Bisa-bisa plakatnya malah dicolong gitu kan.
Dan juga mengenai kondisi Chun Yu-jong yang berada dalam keadaan koma, itu kan dirahasiakan. Jadi, itu bukan ide yang bagus untuk membiarkan sekte Yulin tahu kalau kultus sedang mencari tabib dewa. Mengirimkan special team untuk mencari tabib dewa adalah ide Maragyom. Mereka mengirimkan tim yang terdiri dari orang-orang yang telah diakui kekuatannya dan belum dikenal di Yulin. Karena mereka kuat, maka mereka pun bisa melindungi tabib dewa. Prajurit yang terpilih adalah Yin Moha, Ho Sangwa, dan Baekgi. Karena Yin Moha selalu mengenakan topeng wajah tuanya, jadi orang-orang Yulin tidak mengenal Yin Moha dengan wajah mudanya. Maragyom percaya mereka bisa menyelesaikan misi yang berbahaya itu. 1 bulan pun berlalu. Di dalam lapangan latihan Istana The Lord, terdapat 4 orang pendekar yang sedang berduel melawan 1 orang. Salah seorang pendekar dengan tubuh besar melepaskan formasi pukulan. Dia adalah Go Wang Heul. 3 orang lainnya yang bertarung bersama dengannya adalah Samachak, Moon-gyu, dan Cha Tae-gyum. Mereka mengeluarkan kemampuan terbaik mereka sampai terlihat seperti pertarungan sungguhan, bukan latihan. Orang yang mereka lawan bergerak sangat cepat, sampai-sampai Go Wang Heul dan Moon-gyu yang telah mencapai level Grandmaster tahap akhir tidak bisa mengikuti gerakan orang itu. Kalau mereka berempat tidak saling membantu, maka orang itu pasti akan menyerang mereka secara telak. Padahal orang itu bahkan tidak menggunakan setengah dari tenaganya. Hanya Maragyom yang mampu mengikuti gerakan cepat orang itu, yang ternyata adalah Yowon. Maragyom mengagumi perkembangan Yowon. Go Wang Heul bingung dengan gerakan Yowon. Yowon hanya melompat sedikit saat dia bergerak. Sebenarnya Sebenarnya gerakan itu sangat sederhana. Namun energi tenaga dalam dan skill Step of Wind God, gerakan sederhana itu menjadi sangat sulit untuk diprediksi. Go Wang Heul berpikir kalau dia nggak bisa mengikuti gerakan cepat Yowon, maka dia akan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Gak lama kesempatan itu datang saat Yowon menyerang dada Go Wang Heul. Go Wang Heul langsung melancarkan pukulan dengan 100% kekuatannya pada Yowon. Go Wang Heul pikir dengan kecepatan Yowon untuk menyerangnya, Yowon gak akan bisa menghindar. Tapi Yowon memutar pinggangnya dengan cara yang aneh untuk menghindar dan memukul rusuk Go Wang Heul. Go Wang Heul berusaha melakukan formasi bertahan tapi telat, dan dia pun terpental ke udara. Pukulan Yowon tidak menggunakan tenaga dalam, jadi pukulan itu murni hanya mengandung kekuatan fisik saja. Kemudian Yowon berputar dan menendang Go Wang Heul di udara. Go Wang Heul terpental ke belakang, dan Samachak yang mencoba menyerang Yowon bertabrakan dengan Go Wang Heul, dan mereka sama-sama terpental ke belakang. Moon-gyu dan Cha Tae-gyum melongo melihat Go Wang Heul dan Samachak terlempar. Padahal Yowon bilang dia nggak akan menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi ternyata segitu aja udah kuat banget. Mereka berempat penasaran dengan gerakan bela diri yang digunakan Yowon yang berbeda dari kebanyakan ilmu bela diri. Gerakannya sederhana, namun mampu menyerang titik lemah lawan secara efisien dan sulit untuk dilawan. Latihan mereka pun terhenti karena udah jelas Moon-gyu dan Cha Tae-gyum gak akan sanggup melawan Yowon. Ternyata Yowon menggunakan ilmu bela diri masa depan yang ada di bank data nano. Yowon menggabungkan tinju, taekwondo, dan skill Step of the Wind God. Bela diri masa depan memiliki gerakan lebih halus dan efisien daripada gerakan ilmu bela diri dari Yulin. Tapi ilmu bela diri masa depan tidak menggunakan tenaga dalam atau formasi apapun. Intinya, Yowon sedang bereksperimen dengan ilmu bela diri masa depan. Dan sekarang Yowon sudah bisa menggunakan kekuatannya lebih baik.
Kekuatan Yowun telah melampaui batas yang manusia bisa capai. Setelah menganalisis teknik blood revision art melalui nano, Yowun dapat memaksimalkan kekuatan ototnya. Tadinya Yowun kesulitan menambah kekuatan, tapi sekarang dia sudah mulai memahami caranya. Setelah bertarung dengan musuh-musuh yang kuat dalam perjalanannya menjadi The Lord, Yowun menyadari kekurangan dirinya. Dan sekarang dia berfokus untuk melatih kekurangannya itu. Yowun menyadari bahwa dirinya sudah lebih kuat dari sebelumnya, namun dia masih jauh untuk bisa mencapai level Supreme Master. Yowun berusaha keras untuk mencapai pemahaman melalui meditasi setiap malamnya, namun hal itu sangat sulit untuk dipahami. Memang gak heran sih, karena kurang dari 10 orang yang mampu mencapai level Supreme Master di Jianghu itu sendiri gitu kan. Jadi cuma ada ya kira-kira 10 orang atau kurang lah gitu. Dan karena hanya sedikit yang mampu, itu artinya untuk mencapai level itu diperlukan kerja keras dan latihan yang berat. Yowun tahu kalau dia terburu-buru nggak akan menghasilkan apa-apa. Yowun membantu Go Wang-he dan Samachak berdiri dan mau bilang kalau latihannya sampai di sini dulu. Tapi dia berhenti saat Maragiom dan Huan Yi menghampirinya. Saat melihat wajah Huan Yi yang muram, Yowun tahu kalau ada masalah. Dan Huan Yi pun melaporkan bahwa special team yang mereka kirim dilaporkan menghilang di Sword Creek tempat tabib dewa berada. Scene pun berubah ke 10 hari yang lalu. Terdapat sebuah hutan yang diselubungi oleh kabut tebal. Tempat itu adalah muara sungai yang selalu diselubungi oleh kabut. Dan di dekat hutan di depan sebuah restoran terdapat 4 orang pendekar dengan pedang di pinggang mereka. Mereka siap untuk berangkat menuju hutan itu. Mereka adalah special team ekspedisi yang dikirim kultus iblis. Tim tersebut dipimpin oleh Yin Moha bersama dengan Ho Sangwa dan Baekgi dan 1 orang lainnya yang merupakan agen rahasia yang menjadi guide mereka. Pria tua pemilik restoran memberitahu mereka arah menuju muara sungai itu yang ternyata harus melalui hutan berkabut itu. Baekgi berterima kasih, tapi pria tua itu malah berkata dengan sinis, "Gak usah berterima kasih, gue udah ngebiarin lu semua untuk mati di dalam hutan itu. Padahal gue udah peringatin sangat berbahaya untuk masuk ke hutan itu saat sedang berkabut seperti ini." Baekgi pun menyesal udah bersikap sopan pada pria tua itu yang telah masuk ke dalam restoran. Setelah beberapa saat, mereka pergi menuju arah timur dan mereka pun melihat hutan berkabut itu. Di pintu masuk hutan terdapat papan nama tua bertuliskan Sword Creek. Dan ada juga papan peringatan yang bertuliskan dilarang masuk yang ditulis dengan tinta merah. Menambah ngeri suasana gitu kan. Sword Creek sangat berbahaya untuk dimasuki saat berkabut tebal seperti itu. Bahkan para pemburu pun tidak mau memasuki hutan itu. Keempat special team itu harus membabat tanaman-tanaman yang menghalangi mereka. Agen rahasia itu berkata kalau itu pertama kalinya dia memasuki hutan Sword Creek itu. Jadi dia pun gak yakin dengan arah mereka. Tapi gak ada yang menjawabnya. Yin Moha, Ho Sangwa, dan Baekgi tidak pernah berbicara kecuali untuk pembicaraan penting. Jadi si agen yang sebetulnya cerewet kepaksa menutup mulutnya dan berpikir, apa mereka disebut special team karena mereka nggak ngomong? Setelah beberapa lama, Yin Moha merasakan ada sebuah energi yang mencurigakan. Yin Moha pun memimpin perjalanan mereka menuju energi itu berasal. Setelah beberapa lama, hutan tebal itu pun sampai di ujungnya. Dan mereka menemukan sesuatu yang menakjubkan. Yin Moha dan yang lainnya syok melihat sesuatu itu. Saat yang lainnya sedang merasa takjub, Yin Moha merasakan sesuatu dan mengeluarkan pedangnya. Saat itulah tiba-tiba ada sesosok bayangan hitam menyerang mereka.
Scene pun berubah. 20 hari kemudian, ini setelah Yenmuha dan kawan-kawan menghilang, terdapat Sungai Kuning di dekat Kastil Hobuk. Sungai Kuning adalah sungai besar yang melintasi sepanjang wilayah itu. Ada beberapa orang yang menunggang kuda dan mereka berhenti untuk melihat sungai yang terbentang luas itu. Mereka adalah Yowun, Hubong, Mungyu, dan elder keempat Yang Danwa. Hubong dan Mungyu begitu senang dan heboh melihat Sungai Kuning untuk yang pertama kalinya. Lebih tepatnya, itu adalah pertama kalinya mereka keluar kultus menuju Jianghu. Yang Danwa hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Hubong dan Mungyu. Pasalnya mereka seharusnya sedang dalam misi rahasia untuk mencari anggota spesial tim yang hilang. Yang Danwa adalah seorang pria parubaya dengan rambut disisir ke atas, beralis tebal dan berwajah tampan. Tadinya Yowun akan mengirim orang untuk mencari tim yang hilang itu. Tapi kalau dipikir-pikir, Yowun kan belum pernah keluar kultus gitu kan. Jadi ini adalah kesempatannya untuk melihat seperti apa Jianghu. Namun tentu saja niatnya untuk pergi ke Jianghu tidak disetujui oleh Maragiom dan juga Huan Yi karena sangat berbahaya. Apalagi Yowun kan sekarang udah jadi The Lord. Tapi Yowun tetap kekeh. Maragiom pun mengalah dan bilang kalau dia juga bakal ikut. Tapi Yowun menolaknya dan bilang misinya keluar kultus itu rahasia, jadi gak akan ada anggota lain yang tahu gitu kan, cuman orang-orang tertentu aja. Jadi dia akan menyuruh Huan Yi untuk menyamar menjadi dirinya untuk sementara waktu. Namun gak akan ada yang bisa menggantikan Maragiom. Huan Yi pun menengahi dan memberi jalan keluar. Yowun akan pergi bersama orang yang sudah mengenal Jianghu dengan baik, yaitu elder keempat Yang Danwa. Karena dia sudah lama tinggal di luar kastil, jadi dia sudah terbiasa dengan keadaan Jianghu. Tiba-tiba Hubong yang sekarang telah menjadi letnan pasukan penjaga istana, keren sih Hubong, memohon pada Yowun untuk membawanya juga. Hubong ini benar-benar lengket sama Yowun guys, kesetiaannya nggak usah diraguin lagi lah gitu kan. Bahkan Hubong bilang dia yang akan membawa barang-barang mereka. Yowun pun menyerah dan memutuskan mereka akan pergi bertiga. Tetapi terjadi hal yang membuat Yowun tepok jidat. Di pagi hari keberangkatan mereka, 4 orang telah menunggu mereka. Mereka adalah Go Wang-he, Mungyu, Samachak, dan Chaetaegeum. Mereka adalah penjaga The Lord di istana, jadi mereka pun bersiap untuk ikut pergi. Yowun melarang mereka untuk ikut, karena kalau banyakan yang pergi, ya namanya bukan misi rahasia atuh gitu kan. Udah gitu, Yowun kan perginya diem-diem, anggota kultus yang lain tuh pada nggak tahu. Akhirnya Yowun memilih Mungyu untuk ikut pergi. Go Wang-he protes, tapi Yowun bilang tubuh besar Go Wang-he bakal terlalu mencolok. Itu pertama kalinya Go Wang-he menyesal memiliki otot yang besar. Yowun berjanji di ekspedisi berikutnya dia akan mengajak semua anggota Six Sword atau 6 pedang. Yang lain pun menerima perintah itu. Yowun bilang selama dia pergi, mereka harus terus mengasah kemampuan mereka. Setelah pergi dari kultus, mereka mampir di pos luar kultus untuk mengganti kuda dan meneruskan perjalanan hingga sampai di Sungai Kuning. Yowun dan Mungyu mengenakan topeng kulit untuk menyembunyikan wajah mereka. Karena orang-orang Yulin sudah mengenal wajah Yowun, sedangkan Mungyu karena dia terlalu cantik, jadi terlalu mencolok. Yang Danwa memberitahu Yowun yang dipanggilnya Master, karena kan kalau mereka manggil Yowun The Lord bisa ketahuan kan. Setelah menyeberangi sungai itu adalah wilayah Yulin,
Jadi mereka harus berhati-hati karena bahaya kalau ketahuan. Sebenarnya ucapan itu lebih ditunjukkan kepada Hubong dan Mungyu yang sepertinya nggak ngerti misi ini untuk apa. Malah pada heboh sendiri gitu kan. Yang Danwa merasa takjub dengan kenyataan Hubong bisa menjadi letnan dari Ho Jinchang, kepala penjaga istana, karena level Hubong hanya Supermaster, di bawahnya Grandmaster. Sedangkan seorang letnan biasanya ada di level Grandmaster. Sebenarnya sih Supermaster juga udah kuat gitu kan, cuman kan kayaknya lebih kuatan Grandmaster gitu. Bahkan kedudukan Hubong lebih tinggi daripada anggota Six Swords. Tapi setelah melihat tindakan Hubong secara langsung selama perjalanan ini, yang memperlihatkan kesetiaan yang luar biasa, Yang Danwa pun mengakui Hubong sebagai letnan. Yang Danwa pun luar biasa terkejut saat melihat Yowun untuk pertama kalinya sesaat setelah menyelesaikan kompetisi dan membuatnya menjadi elder keempat. Yang Danwa tidak percaya Yowun, seorang anak muda, mampu menghancurkan setengah dari 6 sekte dan menyelamatkan kultus iblis 2 kali. Dan Yang Danwa pun menyadari bahwa Yowun bahkan jauh lebih kuat dari dirinya. Dia mendengar kalau seorang pahlawan memang selalu berbeda dari mereka muda. Yang Danwa merasa beruntung bisa menemani Yowun di sisinya saat ini. Mungkin saja nanti dia bisa melihat seorang yang dianggap legenda dengan mata kepalanya sendiri, karena Yowun kan Chunma yang kedua kan. Yang Danwa menjelaskan kalau di bawah sana ada dermaga, tempat mereka akan menaiki perahu untuk menyeberang. Saat itu Hubong dan Mungyu heboh lagi dengan mengatakan itu pertama kalinya mereka naik perahu. Yang Danwa tepok jidat melihat tingkah polos keduanya. Saat mereka sampai di dermaga dan turun dari kuda, Hubong berkata pada Yowun dengan serius kalau mereka harus berhati-hati saat menyeberangi sungai. Yang Danwa merasa bersyukur kalau Hubong ternyata tahu betapa berbahayanya di seberang Sungai Kuning ini. Bagaimanapun Hubong adalah pengawal Yowun. Hubong meneruskan kalau dia membaca dari buku berjudul Travels of Jianghu atau Perjalanan Menuju Jianghu, bahwa ada bandit yang belajar ilmu bela diri yang disebut dengan 18 Water Rose. Yowun memang kuat, tapi karena mereka kemungkinan akan bertarung di atas air, jadi mereka berempat dalam posisi yang kurang beruntung. Namun Yang Danwa memotong penjelasan Hubong dengan mengatakan kalau kapal para bandit hanya menyerang kapal-kapal besar para pedagang dan mereka tidak akan menyerang perahu kecil yang menyeberangi sungai. Wajah Hubong pun menjadi memerah karena merasa malu. Well, informasi yang Hubong tahu hanya sebatas dari buku saja. Setelah menunggu sejam, mereka pun mendapat giliran untuk naik. Mereka membutuhkan 2 perahu karena akan mengangkut kuda juga. Hubong merasa kecewa gak bisa melihat bandit. Dasar si Hubong. Yowun merasa takjub, ternyata air sungainya keruh. Apa karena itu disebut sebagai Sungai Kuning, pikir Yowun. Akhirnya mereka pun sampai di wilayah Hobuk. Ini tuh wilayahnya keluarga Jegal sama sekte Mudang dari Yulin ya guys. Dan mulai dari sana tidak akan ada pos-pos kultus iblis, jadi mereka harus benar-benar berhati-hati. Untungnya perjalanan mereka lancar jaya. Yang Danwa menghindari jalan-jalan besar agar tidak bertemu dengan orang-orang Yulin. Setelah 5 hari melakukan perjalanan tanpa henti, mereka pun sampai di daerah dekat Sword Creek berada. Cuacanya sangat buruk, sepertinya akan turun hujan karena sudah terdengar suara petir bersambungan. Mereka pun sampai di penginapan kecil. Hubong membawa kuda-kuda ke gudang di belakang. Sisanya mulai memasuki penginapan kecil itu. Namun saat masuk mereka terkejut karena di ruang makan penginapan terdapat para pendekar yang mengenakan pakaian putih sedang makan.
Mereka adalah pendekar dari sekte Mudang. Bersambung. Sampai di sini dulu ya guys. Akhirnya Yowun keluar kultus juga. Ini bakal seru banget guys. Nantikan video berikutnya ya. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis saja di kolom komentar. See you guys. Bye. Assalamualaikum.